Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah di sini kita berjumpa lagi dengan saya Bella Yolanda, NPM 5019138, program studi PGSD. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sumber data manusia dan benda yang dapat digunakan oleh siswa baik secara sendiri maupun bersama-sama. Biasanya dalam suatu cara informal untuk membentuk belajar. Sumber belajar merupakan sumber yang dapat dipakai oleh siswa baik sendiri atau bersama-sama dengan siswa lainnya untuk memudahkan belajar. Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa sumber belajar tidaklah harus berbentuk bahan cetak atau buku saja, tetapi bisa pula dalam bentuk yang lain. Yang jelas bahwa suatu dapat dikatakan sebagai sumber belajar jika keberadaannya dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan adapun macam-macam sumber belajar. Ada dua macam sumber belajar, yaitu sumber belajar yang memang dikembangkan dan disiapkan oleh yang disebut dengan record by design, dan sumber belajar yang tidak direncanakan secara khusus untuk mengajarkan tetapi dapat juga digunakan untuk belajar, yang disebut dengan record by analyzation. Sumber-sumber belajar itu meliputi: 1. Pesan, yaitu informasi yang disampaikan melalui komponen lain merupakan ide-ide, fakta, pengertian, dan sebagainya. 2. Material adalah bahan media atau software yang biasanya menyimpan pesan yang ditampilkan dengan menggunakan alat atau dapat menampilkan dirinya sendiri, misalnya transpasi OHP, slide, film, buku, jurnal, sebagainya. 3. Alat atau sering disebut hardware digunakan untuk menampilkan pesan yang mendapatkan pada bahan, misalnya proyektor slide, proyektor film, OHP, alat perekam televisi, tape recorder, dan sebagainya. Sedangkan yang keempat, teknik adalah cara yang biasanya dilakukan dalam belajar mengajar atau penggunaan alat-alat, bahan, settingan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya, pengajaran program, simulasi permainan, metode penemuan, karya wisata, tim teacher, pengajaran seorang, kerja kelompok, belajar mandiri, ceramah, dan diskusi. Dan sedangkan yang kelima, setting adalah lingkungan tempat pesan diterima. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat berupa lingkungan alam seperti gunung, api, pantai, sungai, daratan, dan sebagainya. Dan lingkungan sosial misalnya keluarga, rukun tetangga, desa, kelurahan, kota, pasar, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan budaya misalnya candi, adat istiadat, dan sebagainya. Dan ada pula manusia, yakni manusia yang bertindak sebagai pembawa atau menyampaikan pesan, misalnya guru, siswa, aktor, dokter, dan sebagainya. Dan C mengidentifikasikan sumber-sumber pembelajaran PKN di SD. Lingkungan sebagai sumber belajar PKN di sekolah. Dengan melihat uraian pembelajaran PKN di sekolah dasar di atas, makalah jelas bahwa pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran PKN di sekolah dasar sangatlah penting. Dengan manfaatnya lingkungan sebagai sumber belajar bagi proses pembelajaran di sekolah dasar, maka siswa tidak hanya mendapatkan materi ajar dari buku materi, akan tetapi mereka mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan sangat berguna bagi tercapainya tujuan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dan di sini saya juga akan menjelaskan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Pemanfaatan lingkungan sosial. Pemanfaatan lingkungan sosial adalah pembelajaran PKN di sekolah dasar ini terkait dengan beberapa standar kompetensi, diantaranya memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Dalam proses pembelajaran untuk kompetensi dasar ini, siswa diajak secara langsung mendatangi kantor kepala desa atau kantor kecamatan. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati tentang sistem pemerintahan yang ada di tingkat desa atau kecamatan, misalnya tentang struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak hanya memiliki bayangan, seperti yang didapatkan dari buku atau guru, tetapi secara langsung siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sosial tentang apa yang mereka pelajari.
Dan 2, pemanfaatan lingkungan budaya. Lingkungan budaya yang ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PKN. Salah satu standar kompetensi yang ada dalam mata pembelajaran PKN di sekolah dasar adalah hal ini dimaksud agar siswa tidak hanya memiliki bayangan seperti yang didapatkan dari buku atau guru, tapi secara langsung siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sosial tentang apa yang mereka pelajari. Pemanfaatan lingkungan budaya. Lingkungan budaya yang ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PKN. Salah satu standar kompetensi yang ada dalam mata pembelajaran PKN di sekolah dasar adalah bangsa sebagai bangsa Indonesia. Di dalam standar kompetensi ini memuat beberapa kompetensi dasar yang akan dikembangkan pada siswa terkait dengan kebanggaan terhadap budaya bangsa kita. Budaya nasional terbentuk berawal dari budaya daerah. Dengan demikian, siswa dapat memberi materi pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan budaya sekitarnya. Misalnya, dengan cara mengenalkan sistem keagamaan, mata pencarian, organisasi masyarakat, bahan seni, dan unsur-unsur budaya lainnya yang ada di lingkungan sekitar siswa. Dengan pembelajaran materi ini dengan pemanfaatan lingkungan budaya yang ada di Indonesia, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajar guru. Selain itu, sikap bangsa terhadap budaya siswa juga lebih mudah bertahan manakala siswa mengetahui langsung budaya daerah. Pemanfaatan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang dapat dimanfaatkan potensinya dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. Cinta lingkungan merupakan salah satu kompetensi yang ingin dicapai oleh mata pembelajaran ini. Melalui lingkungan alam yang ada, siswa dapat diajarkan tentang bagaimana memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu, siswa juga dapat diajarkan tentang pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sebagainya. Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memberikan pengalaman langsung tentang kompetensi yang hendak ditanam dengan pemanfaatan lingkungan alam yang ada. Baiklah, mungkin dari uraian yang saya sajikan di atas, kemungkinan besar masih terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan. Namun dalam hal ini, kami masih belajar untuk memperbaiki diri dalam proses belajar. Dan apabila terdapat banyak kesalahan dalam kosakata dan penyampaian, kami mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun kami menjadi lebih berani untuk menampilkan diri dan belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.